pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas, yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Bidang, yang saya hormati Bapak dan Ibu penguji dalam kegiatan Infopotes. Pertama-tama izinkanlah saya mengajak kita sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab atas kasih-Nya kita diberikan kesempatan bahkan kekuatan untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab kita selaku pimpinan sekolah. Pada kesempatan ini perkenalkan saya, Kepala SMA Negeri 4 Maluku Tengah, Yusuf Tua Ewa. Saya akan menyampaikan visi, misi, serta tujuan dan program strategis ke depan dari SMA Negeri 4 Maluku Tengah. Pertama-tama saya perlu sampaikan bahwa SMA Negeri 4 Maluku Tengah adalah salah satu SMA di Provinsi Maluku dari 6 SMA di Provinsi Maluku yang dipercayakan untuk melaksanakan program sekolah penggerak atau dikenal dengan sekolah penggerak. Karena itu seluruh yang saya sampaikan, visi, misi, tujuan serta program ke depan semuanya berkaitan dengan pelaksanaan sekolah penggerak. Yang pertama, adapun visi SMA Negeri 4 Maluku Tengah adalah terbentuknya insan Pancasilais berprestasi dan berdaya saing global. Misi SMA Negeri 4 Maluku Tengah yang pertama adalah meningkatkan kebiasaan tertib beribadah, kajian keagamaan rutin, dan melaksanakan 5S yang kita kenal adalah senyum, sapa, salam, santun, dan sopan pada peserta didik. Yang kedua adalah mengembangkan rasa kepedulian, nasionalisme, dan patriotisme serta bangga atas budaya lokal. Yang ketiga adalah membekali peserta didik dengan pengalaman lintas budaya yang baik nasional maupun internasional. Yang keempat adalah mengidentifikasi, mengembangkan, memfasilitasi pencapaian prestasi, minat dan bakat peserta didik. Yang kelima, meningkatkan dan mengimplementasikan pembelajaran berbasis HOTS dan membangun 6 kemampuan literasi dasar, yaitu literasi baca dan tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi budaya kewarganegaraan, dan literasi finansial dengan berlandaskan prinsip kejujuran dan kemandirian dengan memperhatikan bakat dan minat peserta didik. Yang keenam adalah terpenuhinya capaian kompetensi minimal tingkat SMA oleh peserta didik melalui pemantauan perkembangan belajar, identifikasi permasalahan belajar, perbaikan, pendampingan, umpan balik, dan kerjasama dengan orang tua. Kemudian tujuan dapat dibagi menjadi 3, yaitu jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Tujuan SMA Negeri 4 Maluku Tengah, yaitu tujuan jangka panjang adalah 1. Menghasilkan lulusan pembelajar sepanjang hayat yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah menghasilkan lulusan yang mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi sesuai minat dan bakat yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, menghasilkan lulusan yang terampil dan berpikir kritis, kreatif, dan menghasilkan karya, memanfaatkan teknologi digital, dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk menghasilkan prestasi. Yang keempat, menghasilkan lulusan yang memiliki
penguasaan 6 literasi dasar, yaitu literasi baca dan tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi budaya, dan literasi finansial. Kemudian tujuan jangka menengah. Yang pertama, menyusun beban belajar bagi peserta didik yang dapat diatur namun tetap berkualitas serta dengan proses belajar mengajar yang menyenangkan dan kontekstual. Yang kedua, membekali peserta didik dengan keahlian berpikir kreatif dan berpikir kritis. Yang ketiga, memfasilitasi peserta didik untuk dapat melampaui kompetensi pengetahuan dan keterampilan minimal tingkat SMA, baik akademik maupun non-akademik. Yang keempat, memfasilitasi peserta didik untuk mampu menyusun karya tulis yang orisinil. Yang kelima, memfasilitasi peserta didik untuk mendapat keahlian berprestasi sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian tujuan jangka pendek adalah satu, pembentukan karakter berdasar profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah proses belajar dapat diatur namun tetap berkualitas. Yang ketiga, keahlian berpikir kreatif dan berpikir kritis. Yang keempat, penguasaan 6 literasi dasar. Yang kelima adalah karya tulis yang orisinil. Yang keenam, keahlian kecakapan hidup dan berprestasi sesuai dengan bakat dan minat. Bertolak daripada tujuan di atas, maka kami akan menyampaikan program strategi sekolah untuk 1 tahun ke depan. Yang pertama, menyusun tim penjamin mutu dan tim pengembangan kurikulum. Yang kedua, melakukan analisis konteks terhadap kondisi dan lingkungan sekolah. Yang ketiga, menyusun rencana kurikulum operasional sekolah dengan melibatkan unsur terkait dan komite sekolah. Yang keempat, melakukan analisis kebutuhan program sekolah, yaitu kegiatan intrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan, pengadaan sarana dan prasarana, kegiatan pendukung untuk mendukung pelaksanaan rencana kurikulum operasional sekolah yang sudah disusun. Yang kelima, menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS berdasar analisis kebutuhan. Yang keenam, menyusun rencana serta instrumen evaluasi, pendampingan dan pengembangan dengan melihat berbagai komponen baik guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan komite sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.